بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimakumullah jami'an. Semoga Allah senantiasa tetap mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan insyaallah kita semua yang berada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid guna menjalankan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Itulah luar biasa, itu rahmat Allah itu. Karena rahmat Allah. Lagi-lagi karena rahmat Allah, bukan karena kita kuat atau karena kita sehat, bukan. Tapi lagi-lagi karena rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka karena rahmat Allah kepadamu engkau mampu berlaku lemah lembut. Dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima, bi ini bi sababiyah, sebab karena rahmat Allah gitu. Jadi memang mengkaji ayat Al-Quran itu tidak pernah lepas dari unsur kaidah bahasa. Maka barang siapa yang membahas Al-Quran tanpa membahas sisi bahasa, sisi kaidah lughawiyahnya, maka kecenderungannya nanti akan bertentangan sama nas-nas yang lain. Jadi kita mau mengkaji nas Al-Quran yang
dalam pandangan yang sering kita lihat berpandangan seperti ini. Nah, bagaimana kita mengkaji ayat ini dalam pandangan, dalam perspektif qaidah lughawiyah, qaidah bahasa. Kemudian bagaimana keselarasan, kesesuaian dengan hadis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan syarihul Quran atau mufassirul Quran. Rasul itu adalah penjelas Al-Quran. Sumber pokok penjelas Al-Quran adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling berhak menjelaskan Al-Quran adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana pandangan terhadap ayat Al-Quran ini gitu, yang sebagian kita dengar seperti itu cara memahami Al-Quran. Ya, ini dalam hal kaitannya tentang musik, kaitannya tentang musik. Nah, benarkah di dalam Al-Quran itu tegas melarang musik gitu? Apakah dalam lafaz Al-Quran ada menyebut tentang al-musiqi gitu, tentang musik, atau al-ghina gitu dalam Al-Quran? Apakah ada lafaz itu gitu? Nah, dari sisi bahasa, musik itu dari bahasa Inggris kan, kalau musik yang pakai C, musik. Kalau kemudian dibaca music, begitulah bahasa Inggris ya, tulisannya beda, bacanya beda. Kalau bahasa Arab itu jujur ya, tulisnya A, bacanya A. Tulisnya hasanatun, bacanya hasanatun. Tidak ada hasanatun kemudian khosanatun, itu enggak ada. Nah, musik itu jika kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu secara umum itu maknanya itu adalah nada atau bunyi yang dihasilkan. Tapi dianggap bunyi yang dihasilkan itu merupakan nada yang teratur. Nada yang teratur. Kalau teratur berarti keluar dari alat musik yang sudah dikenal. Itu secara terminologi. Tapi kalau jika kita melihat secara etimologi, musik itu adalah nada. Nada adalah bunyi. Bunyi adalah suara. Gitu. Yang mana suara itu dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar. Dan bunyi dan getaran itu berbanding lurus, yakni semakin besar getaran yang diberikan, maka semakin besar pula bunyi yang dihasilkan. Kalau saya pukul meja kecil, bunyinya kecil. Saya pukul besar lagi, bunyinya lebih besar lagi. Berbanding lurus. Ya, jadi kalau perkara bunyi lalu kemudian kita bilang bunyi itu tidak boleh. Bunyi itu tidak boleh didengar, tidak boleh diucapkan. Bagaimana bunyi tidak boleh digunakan, tidak boleh didengar? Sedangkan kita setiap hari mendengar bunyi. Enak bunyi. Kemudian nanti baru kita membuat sesuatu yang dikhususkan menghasilkan bunyi tertentu, baru kita bilang, oh ini alat yang menghasilkan bunyi. Tapi pada asalnya kan bunyi kan. Suara kita ini adalah bunyi. Suara manusia ini juga bunyi. Bunyi yang berasal dari mana? Berasal dari pita suara yang bergetar.
Maka jika dikatakan secara umum kita adalah pemusik, benar secara umum karena kita menghasilkan musik, menghasilkan nada di setiap suara kita ini. Pokoknya sesuatu yang bersuara itu dia bisa menghasilkan musik, jadi dia menghasilkan nada. Secara umumnya seperti itu. Dan hukum asal sesuatu itu asalnya mubah. Hukum asal sesuatu itu mubah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menjadikan di bumi itu untuk kamu semuanya yang ada di bumi. Pada asalnya seperti itu. Jika kita berbicara tentang bendanya, maka yang dilihat itu adalah status kesuciannya. Apakah dia termasuk benda suci ataukah benda najis. Jika kita berbicara tentang bendanya, statusnya. Jadi semua pada asalnya semua itu adalah suci. Pada asalnya segala sesuatu itu benda-benda itu suci. Pada asalnya, sampai nanti datang dalil syar'i yang mengatakan benda itu najis. Jadi kalau bendanya sudah najis ya nggak bisa digunakan. Misalnya jangankan alat musik ya, kita bicara tentang misalnya kopiah yang terbuat dari tulang babi misalnya, kan bendanya najis. Bagaimana mungkin mau dipakai? Kan benda najis sudah tidak bisa dipakai. Mau buat apa sudah nggak bisa. Karena bendanya najis. Sudah disepakati sudah itu bendanya najis, sudah tidak ada lagi khilaf di sana, tidak ada pertentangan. Nah kalau sudah bendanya najis sudah nggak bisa dipakai. Mau dipakai buat sholat, mau dipakai buat pergi haji, ya bendanya najis kok, gimana mau dipakai? Bendanya najis. Nah sekarang kalau bendanya tidak najis, bendanya suci. Nah kalau bendanya suci boleh saja dipakai, dengan mau gunakan apa boleh saja pakai. Karena asalnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dia yang menciptakan kamu semuanya di bumi ini apa saja. Silakan dipakai semuanya sebagai wasilah, sebagai alat sarana untuk keperluan hidup. Nah, lalu kemudian kalau begitu bagaimana dengan yang kita buat, alat itu yang kita buat untuk menghasilkan nada tertentu? Nah, misalnya seperti alat-alat musik, dia sudah menghasilkan nada tertentu. Nah, bagaimana kita menggunakan ini gitu? Apakah secara nas dari Al-Quran ada gitu larangannya gitu? Karena asal sesuatu itu boleh. Aslul asya'i mubah, asal sesuatu itu boleh. Hatta yaquma dalilu ala tahrimihi, sampai tegas dalil atas keharamannya. Jadi kalau nggak ada dalil tentang keharamannya nggak ada. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya nggak ada. Pada asalnya seperti itu hukum asalnya gitu. Sehingga kalau ada yang mengatakan ini tidak boleh, harus mengatakan dalil. Kalau tidak ada dalil berarti kembali pada hukum asal mubah, boleh. Baik, nah kita melihat, oh ada ayat Al-Quran di sana yang menyebutkan larangan tentang bernada. Padahal tadi bunyi itu kan hukumnya boleh saja bunyi. Ya, masa bunyi tidak boleh? Kita setiap hari bikin bunyi kan? Dengan bersuara bunyi juga menghasilkan bunyi. Jadi pada asalnya bunyi itu ya tidak ada masalah, tidak ada larangannya bunyi. Karena itu merupakan bunyi. Kita mengaji itu bunyi, menghasilkan bunyi suara, bunyi. Jadi tidak bisa dikatakan tidak boleh bersuara gitu. Mending diam aja udah. Imam di depan diam gitu, nggak usah bunyi. Karena menghasilkan suara, menghasilkan bunyi, menghasilkan nada. Itu musik itu. Musik yang dihasilkan dari suara, dari leher. Ya. Jadi tidak cocok, ghairu ma'qul, tidak bisa dinalar, tidak masuk, tidak logis. Nah, bagaimana dengan pandangan yang mengatakan di Al-Quran itu kan ada ayat di dalam surah Luqman ini, surah 31 ayat ke-6. Nah, ini kita akan meninjau dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi
sorofnya dulu. Dari sisi sorof, dari sisi sorof itu ada kata di sini kata annas, ada kata yashtari. Nah, yashtari dari kata syira, syara yashri syiraan, membeli. Lalu kemudian dia membentuk wazan ifta'ala, ishtara yashtari, ishtira, membeli, menukar. Liyudilla, ada kata liyudilla dari fi'il adalla yudillu. Kalau fulatinya itu dari kata dhalla yudillu dhallan wa dhalalatan, sesat. Kalau adalla yudillu, menyesatkan. Jadi walau dhalin itu orang-orang yang sesat. Kalau adalla yudillu mudillu, orang-orang yang menyesatkan. Ya. Jadi kita pertama meninjau dari sisi sharaf. Dari ilmu sharaf yang dikaji di sini ada kata annas, ada kata yashtari, ada kata liudilla. Nah, ada kata lahwal hadith. Dia ini dari bentuk masdar dari kata lahwan. Jadi terlalaikan, jadi ghafala. Wa batala yabtulu budlanan. Batil, sia-sia. Kalau sia-sia berarti lawannya apa? Kalau sia-sia lawannya benar. Bukan batil, karena batil itu lawannya hak, yang benar. Ya. Nah, sekarang kita meninjau dari sisi sorof tadi sudah annas, sudah ada lafaz annas. Annas ini bentuk mufrad tapi maknanya jamak. Kata yang bentuknya mufrad tunggal tapi maknanya itu jamak. Karena annas itu memuat makna banyak orang, banyak manusia. Nanti ada jamaknya lagi namanya unas. Bentuk katanya itu unas. Jamak dari annas. Jadi seperti kata An-Nisa itu bentuk kata tunggal, tapi dia punya makna banyak. Jadi kalau disebut An-Nisa itu berarti banyak perempuan. Kalau tunggalnya imra'atun. Itu dari sisi sharaf. Kemudian wa yattakhidha, dan dia menjadikannya lahwal hadits tadi. Uswa, ejek-ejekan, olok-olokan. Lahum adzabun muhin. Kita baca lengkap. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang menukar, ada yang membeli, ada yang menggunakan lahwal hadits, kata-kata yang sia-sia. Hadits ini maknanya perkataan lahu. Lahwa ini yang tadi yang sia-sia, yang melalaikan. Tujuannya apa? Liyudilla an sabilillah. Tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Jadi dia menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Sudah begitu, wa yattakhidha huzwa, dan dia menjadikan lahwal hadits tadi itu sebagai bahan untuk ejek-ejekan terhadap agama. Ulaika lahum adzabun muhin, maka mereka itu yang seperti itu mendapat adzabun muhin, yang menghinakan, azab yang menghinakan. Itu secara keseluruhan makna ayat.
Nah, kita mengkaji dari sisi tadi sorot sudah, sekarang dari sisi nahwunya. Nahwu itu kaidah bahasa yang mengkaji dari sisi harokat akhir kata. Mengapa dibaca wa minan nasi, mengapa tidak wa minan nasa, mengapa tidak wa minan nasu? Karena asal kata itu adalah marfu. Asal kata itu dhammah. Nah, kenapa wa minan nasi? Nah, ini ilmu nahwunya yang masuk di sana. Wa minan nasi ada wawu, kemudian ada min. Harfu jar yang menyebabkan anas dibaca kasroh. Wa minan nasi. Kemudian minan nasi ini jadi apa? Jadi khobar yang didahulukan. Mengapa? Karena didahulukan huruf jar, namanya syibhul jumlah. Huruf jar didahulukan, maka dia menempati kedudukan sebagai khobar, berita. May yashtari utawi ada, yashtari ada sokoman, ya ini orang tadi membeli, yashtari, jadi dia menggunakan membeli. Lahwal hadith pada perkataan yang sia-sia. Jadi secara bentuk kata ini susunannya namanya idhofiyah, penggabungan kata, tetapi dimaknai secara sifat. Kata yang sia-sia, kalimat yang sia-sia. Tujuannya, ini poin yang perlu dikaji, poin ini. Ini poin ini. Saya besarkan sedikit lagi supaya lebih marem, ya, supaya mantap, ya. Liyudillah, ini poinnya nih, lamnya itu. Inilah di sini esensi dari ayat ini gitu. Tujuannya, jadi di antara manusia dia menggunakan lahwal hadis tadi, kata-kata yang sia-sia. Berarti di sini ayat membahas tentang lafaz hadis, kata-kata. Jadi di sini belum menyebut tentang pengiring musiknya, belum. Di sini membahas tentang kata-kata, penggunaannya, lafaznya yang dengan sebut dalam istilah lirik. Dalam musik itu disebut sebagai lirik atau kata-katanya. Tujuannya apa? Liyudillah, untuk menyesatkan. Ini namanya lamun ta'lil. Lamun ta'lil, alasan penggunaan lahwal hadis itu untuk apa? Liyudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi tujuan dia menggunakan lahwal hadis ini, tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bi ghairi ilmi, dalam keadaan, jadi di sini menjadi hal. Dia menyesatkan manusia dari jalan Allah bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Sudah tidak punya ilmu, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, ini bahayanya ini. Jadi harus punya ilmunya supaya tidak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wa yattakhidha huzwa, dan dia menjadikannya sebagai ejek-ejekan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka mendapatkan azab yang pedih. Nah, poin liyudillah an sabilillah, inilah yang dimaksud dengan al-qasdu atau niat. Yang dimaksud dengan al-qasdu atau niat. Makanya nanti datang hadis dalam Imam Bukhari, apa namanya? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu dikategorikan sebagai amal itu bin niat. Bi di sini adalah bi sababiyah, sebab, karena sebab niat. Jadi bin niat adalah bi qasdi, dengan tujuan. Ketika dengan maki caci orang dalam kondisi tidur gitu, perutnya dengan bicara maki caci orang begini begitu, atau dengan misalnya pukul orang di sebelah yang sedang dengan tidur, tapi pukul orang, pukul teman atau pukul istri misalnya gitu, atau misalnya ada pisau itu dengan bunuh.
Jenengan dalam kondisi tidur. Ini tidak dihukumi, tidak dihukumi. Karena apa? Bighairi qasdin, dengan tanpa niat. Karena Rasul menyebutkan dia dihukum sebagai amal yang diberikan pahala ataupun dosa, sehingga dia dihukum itu bisa babil niat ini, karena sebab niatnya, tujuannya, kesengajaannya gitu. Ini poinnya di sini, poin intinya di sini. Liyudillah, untuk menyesatkan manusia. Nah, maka siapa yang membuat lafal hadis, kata-kata dalam nyanyiannya, tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, inilah yang diharamkan ini. Poinnya di sini, esensinya ini, liyudillahnya ini, linya ini, lamu ta'lilnya ini. Ini dari sisi ilmu nahwunya. Gitu. Jadi di dalam hadis tadi itu, bin niat itu adalah bisa babi niat, karena sebab niatnya maka dikategorikan sebagai amal. Jadi kalau dengan tidak berniat maka itu tidak dianggap sebagai amal, tidak dianggap sebagai amal. Mengapa? Karena Nabi SAW menyebutkan rubi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena dari tiga golongan. Anis sabiyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia berakal, sampai dia dewasa. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun melek, berarti akalnya udah jalan lagi. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang yang gila sampai dia waras. Apa kaitannya di sini? Kenapa Nabi menyebutkan dia tidak dihukum? Dia tidak dihukum. Diangkat pena maksudnya dia tidak diberikan pahala, dan dia juga tidak juga dihukum. Karena apa? Karena akalnya tadi belum siap. Orang yang tidur belum ada akalnya, hilang akalnya. Anak kecil sampai dia dewasa akalnya juga belum sempurna. Orang yang gila juga akalnya juga belum sempurna. Ketiga golongan ini adalah urusannya akal semuanya gitu. Makanya nanti ketika dia dewasa tidak pernah lagi ditanya bilang kau sudah mau menjalankan syariat. Nah, nggak ada. Pokoknya kalau udah dewasa sudah langsung dihukumi syariat, sudah masuk hukum syariat. Kalau tidak mau ya dosa sudah, karena dia sudah dewasa, akalnya sudah matang. Makanya akal kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sarana untuk menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akal yang diberikan Allah ini untuk menjalankan syariat, bukan untuk mengkritiki syariat. Bukan untuk mengkritik syariat. Antara akal dan wahyu itu seperti mata dengan cahaya. Antara akal dengan wahyu, dengan Al-Quran, itu seperti mata dengan cahaya. Mata kita meskipun sehat, kalau kondisi malam gitu di ruang gedung gitu ada lampu, kemudian dengan tiba-tiba lampunya dipadamkan, apakah jenengan bisa melihat sesuatu? Tidak bisa melihat sesuatu meskipun mata kita sehat. Meskipun mata kita sehat. Loh, mengapa tidak bisa lihat? Mata kita sehat dong. Karena cahayanya sudah dipadamkan, sudah dihilangkan. Mata kita ini adalah alat untuk melihat. Tapi yang menyebabkan kita bisa melihat, faktor lain yang menyebabkan kita bisa melihat adalah cahaya. Nah, Al-Quran itu merupakan cahaya bagi otak. Cahaya bagi otak, agar otak itu berpikir secara jernih. Nah, kalau jenengan hanya modal menggunakan otak untuk menjalankan kehidupan ini sudah hancur karena jenengan menjadikan akal ini seperti menjadikan senter taruh di belakang. Jangan pegang senter di malam hari gitu, taruhnya di belakang, terus berjalan. Jangan akan tersungkur karena yang di depan itu adalah bayangan. Ini taruh cahaya di belakang. Al-Quran itu disebut sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah memberi cahaya bagi langit dan bumi.
langit dan bumi. Olehnya itu Allah memberikan kita bimbingan, arji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Maka ulangilah pandanganmu kepada cahaya itu, kepada langit itu. Arji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an. Ulangi pandanganmu 2 kali, setelah lihat 1 kali lihat lagi. Yanqalibu ilaikal basar, maka akan kembali pandanganmu. Kau tidak mampu melihat. Wa huwa khasi, dia lemah. Wa huwa hasir, dan dia lemah. Khasi'an wa huwa hasir, dalam kondisi tertunduk dan pandangan itu lemah. Karena tidak mampu melihat cahaya. Nah, seperti itulah akal kita dengan Al-Quran. Harus menjadikan cahaya di depan. Jangan sampai kita menjadikan logika taruh di belakang, apa di depan. Nah, itu yang menyebabkan manusia hancur. Padahal akal itu hanya sebagai alat. Jadi kalau jenengan sudah hilang akal, itu sudah tidak wajib sholat. Kalau jenengan sudah bicara sudah tidak ingat gitu, sudah istri ini siapa? Kamu siapa ya? Istrinya dibilang kamu siapa ya? Itu sudah. Jenengan sudah tidak wajib sholat sudah. Akal jenengan sudah hilang. Sudah tidak wajib sholat. Karena akalnya hilang. Kalau akalnya kembali wajib lagi sholat. Itu dari sisi ilmu nahwunya. Ini esensinya di sini. Esensinya di sini pada huruf lam ini. Lamun ta'lil alasan. Nah, ini sama dengan niat al-qasd. Nah, sekarang kita mengkaji dari sisi usul fiqih. Tapi sebelumnya dari sisi balawah dulu, ilmu ma'ani. Ini maknanya apa? Allah memberikan kabar, penetapan. Jadi Allah menetapkan, mengabarkan sesuatu bahwasannya ada di antara manusia yang berbuat begini dan begitu seperti ini pada ayat ini. Nah, secara ilmu usul fikihnya, bagaimana kita memahami namanya mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini. Kalau wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Pemahaman terbaliknya bagaimana? Berarti ada sebagian manusia yang berbuat sebaliknya. Karena lafaz min di sini namanya litab'id, untuk menyatakan sebagian. Loh, mengapa untuk sebagian? Karena anas lafaznya bentuknya jamak, bentuknya mufrad, tapi maknanya jamak. Kalau anas lafaznya mufrad tunggal, maknanya juga tunggal. Kalau kita bilang sebagian, berarti sepotong manusia. Berarti sepotong manusia. Ini anas, banyak manusia. Wa minan nas, di antara manusia, itu artinya ada manusia lain yang berbuat sebaliknya. Bukan semua manusia, kecuali Allah bilang wa kullun nasi, baru kita menyebut betul, berarti Allah menyebut semua manusia. Kajiannya seperti itu. Bukan tiba-tiba bilang semua manusia. Kata Allah tidak menyebut semua manusia. Allah menyebut wa minan nas, sebagian manusia. Itu artinya ada sebagian manusia lain. Misalnya sama ibu jamaah, semua jamaah, berarti semua jamaah. Kalau bilang sebagian jamaah, itu artinya sebagian jamaah ada sebagian lain tidak. Sampai minta sebagian jamaah masuk, sebagian jamaah di luar dulu, sebagian gitu kan. Kecuali Allah menyebutkan seluruh manusia, betul. Berarti semua sudah. Seperti kita tidak boleh berkata-kata, karena semua kata-kata yang keluar pasti lahwal hadits. Nggak boleh bicara, sudah kita diam udah. Karena semua kata-kata yang keluar adalah lahwal hadits. Ini sebagian manusia. Nah, mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya bagaimana? Berarti wa minan nasi may, dan kalau sini wazannya yashtari, berarti sebaliknya apa? Itba'a, yatba'u. Dari kata ba'a yabi'u. Masuk wazan ifta'ala. Ibta'a yabta'u ibtiya'an. Membeli. Kan ini ishtari membeli, berarti ibta'a yabta'u menjual. Berarti wa minan nasi may yabta'i
Mayyabta'u, kalau ini lahwal hadis berarti lawannya haqqal hadis, ucapan yang benar. Sebagian manusia lagi ada yang menjual ucapan yang benar, haqqal hadis, untuk apa? Liyahdiyan nas, untuk memberikan manusia, memberi petunjuk manusia kepada jalan Allah. Kalau di sini bighairi ilmin berarti dia bi'ilmin, dengan ilmu. Wa yattakhidhaha, kalau sini ejek-ejekan berarti wa yattakhidhaha da'watan, dan dia menjadikannya sebagai seruan untuk mengajak manusia kepada jalan Allah. Ulaika lahum, maka bagi mereka ajrun karim, balasan bagi, karena lawan dari adab mungkin berarti ajrun karim, pahala yang besar. Seperti itu pemahamannya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya begitu. Nah, bukti dari pemahaman terbalik ini, Allah mengecualikan tentang asy'ara, para penyair. Wasy'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu yang orang-orang yang sesat mengikuti mereka. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, tidakkah engkau melihat mereka mengembara di setiap lembah dengan tujuan yang tidak jelas untuk para penyair itu. Ini Allah mencela mereka gitu, mencela para penyair ini. Penyair itu mereka membuat syair, bukan mereka menggunakan alat musik, tidak, mereka menulis kata-kata lalu kemudian mereka menyampaikan kata-kata mereka, itu syair namanya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengatakan apa-apa yang mereka tidak ucapkan. Ini yang dibenci oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff, wahai orang mukmin, mengapa kamu mengucapkan sesuatu tapi kamu tidak mengucapkannya, tidak mengamalkannya? Ini yang Allah benci. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Ini jangankan mereka orang para penyair, muslim yang baik aja kalau dia mengucapkan sesuatu tapi dia tidak mengamalkan, dibenci oleh Allah. Kabura maqtan 'inda Allah yang taqulu ma la taf'alun, kamu mengucapkan sesuatu apa yang tidak kamu ucapkan, dibenci oleh Allah. Kabura maqtan, amat besar kebencian di sisi Allah. Allah mengecualikan dari celaan terhadap para penyair ini yang sia-sia ucapannya ini, kata Allah, illalladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dikecualikan, berarti min sebagian manusia, ada sebagian lain yang berbuat sebaliknya. Jadi bukan semua manusia gitu. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wa antasaru min ba'di ma dzulimu, dan mereka menolong setelah mereka dizalimi. Seperti itu. Jadi ini didapati dari pemahaman mafhumul mukhalafahnya, dapat di dalam ayat ini bahwasannya Allah mengecualikan dari orang-orang yang senantiasa menggunakan syairnya ini kepada arah yang benar. Jadi kata-katanya itu adalah haqqal hadits, bukan lahwal hadits. Seperti itu. Jadi pada ayat ini menyebutkan tentang lafaz hadisnya, kata-katanya, liriknya. Jadi kalau dengan melihat nada yang liriknya tujuan liyudilla an sabilillah, ini jelas masuk pada yang haram. Jadi perhatikan lirik-lirik nada itu yang kita dengar, yang kita buat, orang-orang yang membuat lagu itu harus memperhatikan itu, liriknya harus diperhatikan. Apakah lirik itu mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat? Misalnya menyebutkan tentang dewa, misalnya gitu, dewa Amor, atau menyebutkan tentang yang seksual misalnya. Jadi itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Itu masuk dalam lahwal hadits yang diharamkan oleh Allah. Gitu. Tapi jika orang mengisi bilang la, kuncinya surga la ilaha illallah,
Pintunya surga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammad Rasulullah. Itu dalam nafas kasidahnya, ada kasidah begitu. Pintunya surga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Teguhkan dalam hati. Coba dengan mengatakan apakah itu nafas yang lahwal hadith atau haqqal hadith? Apakah ada di sini kita mau mengatakan itu adalah lahwal hadith, ucapan yang sia-sia? Itu adalah haqqal hadith. Tujuannya apa? Untuk liyahdiyan nas, untuk memberikan manusia petunjuk kepada jalan Allah. Itu haqqal hadith, ucapan yang benar. Tinggal pembawaannya yang dilihat. Jangan sampai menimbulkan birahi, menimbulkan hawa nafsu, membangkitkan gairah seksual, mengumpulkan orang pada namanya ikhtilaf, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ini seperti itu. Karena kalau kita namanya mau istilahnya gabuyah-guyah ya, kumpul rata gitu, nggak cocok, tidak cocok. Ya, jadi tidak cocok gitu. Kalau seperti koplok-koplok itu jelas haram. Kita dengan nada, dengan kajian seksual, terus kata-katanya yang nggak bagus, cinta-cinta apa semua gitu. Hal itu lahul hadis. Itu liudillah sabilillah. Kalau bilang Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim, itu haram. Kalau dikoplokkan nggak boleh, karena itu mengajak orang untuk nah itu kalau dikoplokkan tidak boleh, karena membuat orang akan bergoyang akan membangkitkan gairah. Itu masuk dalam lahwal hadith, karena tujuannya liudillah sabilillah. Kata-katanya haqqal hadith, tapi dengan seperti itu menjadikan dia liudillah sabilillah. Nah, itu yang tidak boleh tadi. Tujuan kata intinya adalah liudillah ini. Kata intinya adalah liudillah ini, menyesatkan manusia itu. Al-Quran saja, kalau jenengan mengaji Al-Quran dengan tujuannya misalnya perempuan yang suaranya bagus dengan liu-liu itu sudah masuk dalam liudillah itu. Nggak boleh, itu haram itu. Di depan laki-laki jenengan ngaji itu liudillah sabilillah, itu menyesatkan manusia dari jalan Allah itu. Maka itu masuk dalam yang haram, nggak boleh. Membaca Al-Quran tapi misalnya penampilannya membuat orang berpikir yang macam-macam, itu juga nggak boleh. Begitu. Jadi tujuannya ini, tujuannya ini. Poinnya sih, titik intinya sih tujuannya. Nah, tujuannya dilihat dari mana tujuan itu? Dilihat dari liriknya. Bisa dilihat. Karena jangan bisa mengatakan ini dia mau curi, itu kan pasti jangan lihat arahnya kan, dia mau kemana kan gitu kan. Jangan bisa mengkode seseorang, oh dia ini mau curi punya saya ini. Kan pasti menjenengan akan melihat gelagatnya, dia mau kemana ini. Baru mengatakan, oh dia mau curi gitu. Nah itu kata-kata ini mau menyesatkan manusia dari jalan Allah atau mengajak manusia kepada petunjuk? Dilihat dari liriknya itu. Makanya di sini pada ayat ini Allah mencela dari sisi lahwal haditsnya, kata-katanya, liriknya yang digunakan. Itu dari sisi lirik. Nah kemudian hadis dari Imam Bukhari ini membahas tentang pengiringnya, Nah, sehingga nanti yang dilihat itu nanti pengiring itu bagaimana, kadar kebolehannya dan kadar ketidakbolehannya. La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Layakunan sungguh-sungguh, ini pakai lam taukid, pakai nun taukid, sudah pakai lam taukid, nun taukid. Layakunan sungguh-sungguh akan nanti ada min ummati, dari golongan umatku. Min di sini apa min? Min lit tabaid, sebagian umatku. Artinya tidak semuanya umat Rasulullah buat seperti itu. Sebagian. Sama seperti ayat tadi, wa minan nas, sebagian, bukan seluruh. Karena minnya lit tabaid, sebagian.
Aqwamun, aqwamun ini jamak dari qaum. Aqwam ini jamak dari qaum. Qaum. Kalau qaum bermakna jamak, bermakna lebih dari satu, berarti di dalamnya ada laki-laki atau perempuan atau hanya laki-laki saja? Laki-laki semua. Laki-laki, perempuan, karena qaumnya kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa thamud. Telah mendustakan Nuh, qaumnya Nuh. Apa qaumnya Nuh itu hanya laki-laki saja? Ada perempuan? Ada perempuan. Yastahilluna al-hira. Mereka menghalalkan hira. Hira ini zina, menghalalkan zina. Wal harir dan sutra, wal khamra dan khamar, wal ma'azif dan alat-alat musik. Ma'azif jamak dari mi'zafah, wa mi'zaf. Alat-alat musik dalam ilmu fikih mereka menyebutkan mi'zaf ini adalah sebagai semua alat-alat musik, semua, tidak mengkhususkan. Nah, mereka menyebut bahwasannya lafaz di sini itu menghalalkan. Lafaz menghalalkan itu artinya pada asalnya haram, artinya ini barang yang haram gitu. Lalu kemudian mereka menghalalkan gitu. Artinya mereka menentang syariat gitu. Semua di sini jadi memukul rata gitu semua gitu. Nah, saya bilang kita kaji dulu. Kata qaum itu adalah kata yang bentuknya mufrad tapi maknanya jamak. Kalau antum mengatakan semua itu artinya pukul rata. Mereka menggunakan harir. Kalau zina kita sepakati betul semuanya haram. Tapi kalau harir, sutra, mereka menghalalkan sutra jika dianggap sebagai kaum itu adalah lafaz yang umum berarti semua laki-laki dan perempuan. Ternyata Nabi masih membagi tentang sutra ini. Nabi masih membagi. Bagaimana hadis beliau? Hurrima libasul harir wa dhahabi ala dhuhuri ummati. Diharamkan untuk menggunakan memakai harir sutra wa dhahab juga emas ala dhuhuri ummati kepada kaum laki-laki dari umatku. Wa uhilla li inathihim dan dihalalkan bagi yang perempuan. Kalau begitu lafaz ini mau diumumkan dimutlakan belum bisa karena ternyata Nabi masih membagi. Jika dikatakan kaum hanya kaum laki-laki, bagaimana lah kaum itu adalah lafaz yang maknanya jamak, ada laki-laki, ada perempuan, tidak bisa dimutlakan. Seperti itu. Lalu kemudian al-ma'azif, alat-alat musik. Jika dikatakan semua alat-alat musik, ternyata dalam hadis kita temukan Nabi juga membolehkan alat-alat musik, misalnya berbana gitu. Itu kan kategori alat-alat musik. Kalau kita mau mengumumkan ternyata Nabi menggunakannya. Kalau seperti kamu mau mencela Nabi, kan nggak cocok. Tidak cocok gitu. Nabi lebih tahu syariat daripada kita gitu. Jadi mau memutlakkan secara umum itu tidak cocok gitu. Nah, al di sini pada lafaz wal ma'arif ini al apa? Al istighraqiyah atau al libayani hakikatil jins, untuk menjelaskan tentang hakikat jenis. Kalau al istighraqiyah semua ternyata tidak cocok semua karena Nabi masih membolehkan menggunakan alat musik yang lain. Berarti al di sini untuk dikatakan istighraqiyah seluruh alat musik tidak cocok. Nabi menggunakan alat musik yang lain. Jadi tidak cocok. Jadi al di sini untuk apa? Al ma'rifatnya. Al di sini untuk menjelaskan libayani hakikatil jenis, untuk menjelaskan tentang hakikat jenis dari sebuah benda. Berarti benda itu yang diharamkan itu apa? Itu tadi kembali kepada yang tujuannya liyudillah ansabilillah. Poinnya di sini ayat Al-Quran ini. Tujuannya liyudillah, untuk menyesatkan manusia, itu poinnya. Jadi kalau ada liriknya baik tapi musiknya tidak baik, ini masuk pada liyudillah. Jika ada liriknya tidak baik, musiknya baik, tetap lafaznya tentang lafal hadis sama, itu tidak baik juga. Jadi harus ditinjau dua-duanya, dua-dua sisi.
Ini terlepas dari bilang, wah bukankah empat imam mazhab sudah sepakat bahwa haramnya musik? Ya kita kaji dulu gitu kan, kita kaji dulu gitu. Nah, karena Ibnu Hazm itu juga menilai begitu. Beliau menilai seperti itu, gitu. Menilai bahwasanya yang kadar kebolehan itu adalah itu tadi poinnya begini sama gitu. Tapi beliau tidak membahas dari sisi ini, beliau tidak membahas ini. Tapi esensinya seperti itu. Gitu. Nah, saya membahas ini dari sisi poinnya bahasanya. Gitu. Jadi kadar yang tidak boleh itu adalah tadi lahwal hadis, tujuannya menyesatkan manusia, kata-katanya tidak bagus, pornografi, seksual, menciptakan macam-macam, menimbulkan permusuhan, itu haram, jelas lahwal hadis. Kemudian juga musik iringannya, dalam hadis itu iringannya yang dibahas dalam hadis, iringannya.